Choo choo choo! 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Aleng dan Kak Meli. Nah hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul Tuhan meskipun secara online. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau dengan hati kami Tuhan. Biar kiranya Engkau jamah hati kami Tuhan. Biar kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang percaya sama katakan amin. Yeay. Nah kita mulai ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Hai dunia gembira dan samudra di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia gembira dan samudra di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Yeay. Haleluya. Mari kita berdoa, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian Tuhan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Biar hadirat-Mu tetap ada di tengah-tengah kami Tuhan, memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita yang
Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mau membuka hati kami mendengarkan firman-Mu. Buka telinga kami Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang berbicara. Biar firman yang keluar menjadi firman yang hidup. Tuhan, kami mau terus bersekutu dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang percaya sama katakan amin. Hai Little Disciples, gimana nih kabar kalian? Kakak yakin kalian semua sehat ya? Seperti biasa, sebelum adik-adik masuk ke firman Tuhan ya, adik-adik siapin dulu Alkitab, alat tulis, dan yang pasti hati ya. Enjoy the service. Halo adik-adik, Merry Christmas. Ya, sore hari ini Miss Rona akan bercerita mengenai orang-orang Majus dari timur yang ada di Matius 2 ayat 1 sampai 12. Ada beberapa hal yang Miss Rona dapat dari ayat-ayat firman tersebut. Oke, mari kita lihat Matius 2 ayat 1 sampai 12. Oke. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia.
Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ada beberapa hal yang Miss Rona dapat dari ayat firman tersebut. Yang pertama, orang Majus mencari Tuhan itu dengan gigih. Kalau kita membaca Alkitab dari Matius pasal yang kedua, di sana tertulis bahwa orang Majus datang dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ada di Matius 2 ayat 2. Wilayah timur yang disebutkan oleh orang Majus pada masa itu jaraknya amat jauh dari Yerusalem. Kemungkinan berada di wilayah Babel. Dan satu-satunya transportasi yang memungkinkan untuk digunakan pada waktu itu hanya dengan berjalan kaki atau naik onta, ya, untuk melintasi padang gurun. Alkitab memang tidak dengan jelas merinci bagaimana persiapan dan tantangan yang dihadapi oleh orang Majus untuk menjumpai Yesus. Namun perjalanan darat melintasi padang gurun bukanlah perjalanan yang sebentar dan mudah. Bisa sampai beberapa minggu, bahkan bisa berbulan-bulan lamanya. Mereka harus melawan udara panas, badai pasir, serangan perampok, atau binatang buas. Tapi semua itu tidak menyurutkan niat orang Majus untuk datang kepada Kristus, Sang Raja yang baru saja dilahirkan. Nah, sekarang pertanyaan buat adik-adik, bagaimana dengan kita? Seberapa gigih kita datang mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, ya, supaya kita punya hubungan yang kuat sama Tuhan. Seberapa besar kegigihan dari adik-adik, dari kita semua untuk mencari wajah Tuhan. Apabila adik-adik bilang, enggak, saya enggak seperti orang Majus itu, ya, adik-adik, mari kita renungkan, ya, apa yang sudah Yesus lakukan buat hidup kita, ya, bagaimana dia menebus semua dosa-dosa kita,
ya, lewat kematiannya di kayu salib. Oke, adik-adik, mari Miss Rona ajak kembali adik-adik untuk ayo mulai lagi, ya, gigih di dalam mencari hadirat Tuhan. Dengan cara apa? Bisa dengan cara berdoa, baca Alkitab, ya, itu saja dulu. Oke, ya, adik-adik akan merasakan bagaimana Tuhan bekerja dan Tuhan berbicara di dalam hidup kita. Oke, yang kedua, orang Majus bersukacita karena kelahiran sang raja. Ya, orang Majus adalah sekelompok orang yang mengenal ilmu astrologi atau perbintangan. Ya. Ketika melihat bintang di timur, mereka mengenalinya sebagai suatu tanda akan kelahiran seorang raja. Oke. Oleh karena itu, Alkitab mencatat bahwa mereka datang ke istana Herodes terlebih dahulu, tempat yang awalnya mereka anggap sebagai kelahiran sang raja itu. Tapi kemudian mereka tidak menemukannya di istana yang megah, melainkan di tempat lain yang jauh dari kesan megah seperti istana. Apakah kemudian orang Majus itu tidak jadi bersukacita karena sang raja ternyata tidak dilahirkan di dalam istana yang megah? Tidak, ya adik-adik, mereka tetap bersukacita meskipun tidak mendapati Yesus di tempat awalnya yang mereka kira. Ya, bisa dilihat di Matius 2 ayat 10 sampai 11. Respons orang Majus sangat berbeda dengan Herodes yang seketika merasa terancam karena kelahiran sang bayi. Herodes lalu berpura-pura ingin mencari tahu tentang siapa sang raja, sang bayi itu. Namun dalam hatinya dia justru ingin membunuhnya. Ya, adik-adik, Miss Rona mau tanya, apakah kedatangan Kristus itu memberi sukacita? Oke, bagaimana dengan kita? Apakah kita bersukacita? Ya, atau apakah kita seperti orang Majus itu bersukacita? Nah, ya, adik-adik, mari kita renungkan. Oke? Mari kita renungkan ini. Bisa ajak adik-adik untuk tetap bersukacita, ya, karena kita tahu Yesus lahir dan Yesus sudah mati buat kita, ya, dan Yesus sekarang ada di dalam setiap hati kita. Mestinya sukacita itu lebih lagi, ya, bertambah lagi. Oke, adik-adik. Nah, hal ketiga, oke, orang Majus memberikan persembahan kepada sang raja. Ketika orang Majus tiba di tempat Yesus berada bersama ibunya Maria, mereka sujud menyembah Yesus. Mereka tidak datang dengan tangan kosong, tangan hampa. Mereka mempersiapkan persembahan yang terbaik. Ya, mereka membawa emas, mereka membawa kemenyan dan mur. Ya, mereka berikan itu adalah wujud pengakuan dan penyembahan mereka kepada sang raja yang baru dilahirkan tersebut. Oke, bagaimana dengan kita? Oke,
Coba kita renungkan, persembahan terbaik apakah yang mau kita berikan sebagai wujud penyembahan kepada Yesus? Oke? Mari kita renungkan. Ya, Miss Rona mau ajak adik-adik untuk mulai merenungkan ya firman ini, merenungkan apa yang Yesus lakukan, kenapa dia lahir di dunia ini, ya, kenapa dia mati di kayu salib, ya, tidak lain tidak bukan itu semua karena dia mengasihi kita semua, karena dia ingin semua dari kita mengalami keselamatan yang kekal, ya, dan begitu besar kasihnya Yesus kepada kita. Oke, luar biasa adik-adik, ya. Jadi adik-adik, ayo sekarang kita yang sudah jauh dari Tuhan, mari kita kembali lagi, kembalikan hati kita lagi kepada Tuhan. Mari berbalik kembali, ya, supaya kita bisa punya hubungan sama Tuhan, ya. Kita lakukan apa yang kita bisa lakukan, yang kita bisa berikan, apa yang kita bisa berikan, ya. Mulai dengan membaca Alkitab, mulai dengan berdoa, mulai dengan merenungkan firman. Dari situ kita akan mulai punya hubungan sama Tuhan dan kita bisa mendengar apa yang Dia mau. Ya, adik-adik mau terus kuat dan terus bertumbuh, terus mengalami Tuhan dan terus bersukacita dan terus mau untuk dipakai oleh Tuhan. Oke, lakukan apa yang Tuhan mau. Oke, tapi mulai dulu dengan latih hidup kita dengan apa? Berdoa, baca Alkitab, oke? Memuji menyembah Dia setiap hari. Amin. Adik-adik, oke, sekian dari saya, dari Miss Rona. Merry Christmas. Halo adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Miss Rona. Kakak harap adik-adik semua terberkati dari firman Tuhan hari ini. Oke, kakak punya beberapa pertanyaan untuk adik-adik. So, yuk siapkan kertas dan juga pensilnya. Dan jawablah pertanyaan yang kakak akan berikan. Pertanyaan pertama, sebutkan dan jelaskan kembali secara singkat poin-poin apa saja yang adik-adik pelajari dari firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara kita untuk memulai kembali untuk menjadi gigih mencari hadirat Tuhan? Nah adik-adik, segitu aja pertanyaannya. Jangan lupa ya untuk dijawab. Setelah dijawab, kirimkan ke Kak Terry. Oke, see you adik-adik. Bye. Have a wonderful day. Halo adik-adik. Wah adik-adik, gimana nih Natalan adik-adik semua? Pasti seru-seru kan? Dan penuh sukacita. Nah adik-adik, dan juga ternyata udah gak kerasa ya, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Nah, maka dari itu ayat hafalan hari ini adalah khusus nih Koko siapin untuk mengakhiri ibadah online kita
pada tahun 2020 ini. Nah, adik-adik, ada yang udah tahu nih ayat hafalannya apa? Ayat hafalan kita pada hari ini adalah Yeremia 29 ayat 11. Adik-adik sudah siap? Kita akan segera mulai ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, adik-adik, jadi kita semua tahu kalau di tahun 2020 ini kita udah mengalami banyak hal yang terjadi dan hal itu semua nggak enak, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Tapi adik-adik, kita harus tetap berpegang teguh sama janji Tuhan, sama firman Tuhan. Karena Koko sendiri percaya adik-adik, kalau semua yang Tuhan sedang kerjakan adalah baik untuk kita semua. Jadi adik-adik, jangan pernah menyerah untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Karena hari esok pasti akan lebih baik. Oke adik-adik, itulah ayat hafalan kita pada hari Minggu ini. Jangan lupa untuk dihafalkan, direkam, terus dikirim deh. Oke adik-adik, God bless you all. Hai Little Disciples, ketemu lagi dengan kakak. Gimana kabarnya di minggu ini adik-adik? Pasti semuanya luar biasa. Nah, kakak di sini mau ngingetin untuk adik-adik semuanya, jangan lupa untuk selalu absen online. Dan yang kedua, mengikuti setiap aktivitas yang sudah diberikan para kakak. Nah adik-adik, ibadah minggu ini sudah selesai. God bless you. Bye-bye.